sangat kebetulan Mas Bambang. Mas Bambang kersa dolan ning warung Mas Teguh di Taman Budaya ini. Ini mumpung ini kan tahun terakhir. Sekian bulan kita hidup di era yang sangat luar biasa. Artinya kita tidak seperti biasanya lah. Kita harus di rumah sekian bulan dan lain sebagainya itu. Tiba-tiba ini bisa ketemu dengan Mas Jarot sama Mas Bambang Irawan. Ini saya sangat senang sekali bisa wedangan bareng gini ini. Ini kesempatan yang sangat langka. Dan ini akhir tahun. Kebetulan saya sebagai Dewan Kebijakan Dewan Kesenian juga kayaknya mendengar bahwa Dewan Kesenian masa baktinya itu mau habis tahun ini. Betul. Nah, itu saya kok kepengen tahu sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Dewan Kesenian, lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Dewan Kesenian, lalu bagaimana kerjasamanya dengan dinas terkait, dengan wali kota dan lain sebagainya. Pripun Mas Bambang? Ya, matur nuwun Mbah Wi. Saya juga terima kasih sudah ini tadi dicapri Mas Teguh untuk mampir ke sini. Ini saya buka dulu ya, Mbak. Buka mawon betul napa niki? Yang penting jaga jarak. Ya. Ini sudah jaga jarak. Tenang mawon. Aku anu wedangan mendina jaga jarak terus. Ya. Nganggo brangus kaya kirik sekarang ini. Nggih, lah itu bedanya dulu dengan sekarang. Baik Mbah Wi, jadi ngaten sebetulnya sejak awal itu keberadaan Dewan Kesenian dimanapun berada itu basisnya adalah edaran Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Rudini. Nggih. Nah, tujuan utamanya sebetulnya di dalam surat edaran itu ditulis bahwa Dewan Kesenian itu mendorong terbangunnya gedung kesenian di setiap wilayah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, tetapi nampaknya uluran tangan dari Kemendagri dalam bentuk edaran ini ditangkap sangat responsif, direspon oleh seniman-seniman di berbagai daerah, malah justru seperti mendapatkan harapan. Jadi lebih dari sekedar membangun gedung kesenian, membangun gedung kesenian. Nah, gedung kesenian itu adalah salah satu superstructure atau sarana, tetapi prasarana itu kan tidak di situ. Prasarananya itu adalah bagaimana kehidupan kesenian itu hidup dari masyarakatnya, gitu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian bergulir, lalu Solo dibentuk Dewan Kesenian Surakarta, lalu sampai pada jilid ketiga kalau nggak salah ini. Ya, jilid ketiga ini. Kita ini jilid ketiga yang 2016 sampai 2020. Nah, begini Mbah Wi, jadi kadang-kadang memang harapan masyarakat publik itu terlalu besar terhadap Dewan Kesenian di berbagai daerah, termasuk di Solo. Maunya Dewan Kesenian itu membuat sesuatu yang spektakuler begitu, membuat sesuatu yang kemudian memberikan warna beda, yang bisa dilihat oleh masyarakat di luar Solo. Nah, tetapi bersamaan dengan itu sebetulnya Solo ini juga memiliki kemudian membentuk dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan. Betul. Sehingga kemudian lalu nampaknya harapan masyarakat ini kemudian juga dibebankan tidak hanya di Dewan Kesenian, tetapi juga pemerintah kota dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kebudayaan yang dulu di-split dari Dinas Pariwisata. Nah, Disbudpar ya dulu ya. Disbudpar. Nah, sekarang kemudian lalu apa yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Surakarta? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai kesenian tidak lepas dari bicara mengenai kebudayaan di Kota Surakarta, karena visi Kota Surakarta ini kan kota budaya, yang berbasis pada perekonomian, perdagangan, pariwisata dan olahraga, begitu kan. Nah, lalu ada visi misi dari wali kota yang juga sangat jelas. Ya, visinya adalah membuat kota budaya yang waras, oasis, parek,
apa namanya papan dan gotong royong. Ya. Gotong royong. Nah, berkaitan dengan itu kemudian frame dari kerja kebudayaan pemerintah itu memang belum terlihat secara detail. Sehingga kemudian Dewan Kesenian Surakarta ini mengambil kerja-kerja yang kira-kira membantu di tingkat basis, artinya di tingkat supply. Karena apapun bahwa berkesenian di sebuah kota itu basisnya masyarakat. Produsen senimannya itu adalah di masyarakat. Kalau di breakdown lagi, kalau kita bicara kewilayahan, ada kecamatan, ada kelurahan, ada kampung. Nah, disitulah sebetulnya basis-basis penciptaan seniman dan penciptaan karya-karya seni mestinya dalam sebuah wilayah, dalam hal ini kota Surakarta. Meskipun Surakarta ini punya SMK Negeri 8 yang itu merupakan pionir dari pendidikan kesenian di Indonesia bahkan, ya, yang dulu konservatori, lalu yang sebetulnya jauh lebih tinggi dari sebuah SMK, ya. Lalu ada dulu ASKI yang sekarang menjadi ISI. Lalu last but not least ada Taman Budaya Jawa Tengah yang juga didirikan di Surakarta. Jadi memang Solo ini gudangnya senian dan karya seni, tetapi juga pabrik senimannya itu juga harus diopeni. Karena sekarang ini relatif sebagian besar seniman itu produk pabriknya, pabrik yang namanya sekolah formal. Sementara dulu seniman Solo itu hidup di masyarakat. Dulu ada Pak siapa misalnya. Tapi dulu ada keraton loh, Mas. Nah, makanya itu dulu keraton. Tetapi keraton kan juga ada penurunan fungsi. Ya, ada penurunan Mangkunegaran juga, keraton juga. Karena juga modal sosial yang ada di dalam juga tidak seperti dulu. Dulu abdi dalam memang abdi ke keraton, ada abdi dalam untuk penari. Ya, sekarang itu juga mengalami pergeseran sehingga juga ada semacam lag, ada semacam jarak antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dari ini. Nah, di Solo kan dulu tidak hanya di keraton, kalau keraton jelas, tapi kan keraton formal harus masuk. Tapi munculnya Marto Pengrawit, Pak Anggung Kusuma Kesawa, munculnya Mbah Mloyo Widodo, Wais Ngaliman, itu kan dari keraton semua. Betul, karena keraton memang lembaga negara dulu. Oh iya ya. Nah, jadi orang bekerja di keraton itu bekerja di negara ya, seperti sekarang ini kan juga sama. Seniman-seniman yang relatif eksisi ini kan sebetulnya kan relatif pegawai negeri, dan ini juga nanti dari hasil Dewan Kesenian juga mempunyai data tentang seniman yang di atas 45 tahun itu 90% pegawai negeri. 90% pegawai negeri. Nah, ini faktanya ya. Jadi seperti itu, sehingga Dewan Kesenian nanti kemudian mengambil yang bagaimana ngopeni masyarakat, ngopeni sanggar-sanggar supaya tetap eksis, supaya ini menjadi sebuah infrastruktur berkesenian di kota Surakarta. Salah satu infrastruktur adalah sanggar-sanggar ini di kampung itu, di urip-urip yang non formal. Karena itu nanti yang akan menghidupkan kesenian di kota Surakarta. Misalnya isi produknya memang bagus, seniman KB, tetapi kan mahasiswanya dari seluruh Indonesia. Ya, tidak hanya dari kita kan kota Surakarta ya, yang dulu basisnya kesenian, sehingga juga harus ngopeni kampung itu, termasuk juga keraton dan Mangkunegaran, otomatis itu apapun, karena masih merupakan sumber inspirasi dari budaya dan kesenian. Nah, sekarang apa yang dilakukan kaitannya dengan para masyarakat itu? Yang pertama tentu saja kita butuh data. Kita butuh data. Kebijakan apapun itu butuh data. Dan salah satu tugas Dewan Kesenian Surakarta itu yang ditulis di dalam SK itu membantu memberikan masukan kepada wali kota Surakarta mengenai kebijakan di bidang kesenian dan kebudayaan. Oleh sebab itu untuk memberi masukan kan juga butuh data. Karena jujur saja data itu pada saat tahun 2000 ini tidak tersedia secara kompak. Ada, tetapi kurang memadai. Data itu kan harus
syaratnya valid dan reliable. Jadi terupdate maksud saya. Jadi kalau misalnya Terus, sanggar di sana itu ya? ada lokasinya, ya kita harus ke sana. Sana. Ada bener, ada kegiatannya kayak begitu. Ada Nah, itu verifikasi yang jelas ya. Nah, yang jelas itu kita identifikasi bersama-sama dengan dinas, lalu terbentuklah kita sebuah data. Cuman hanya sayangnya sampai sekarang itu terupdate atau tidak, itu kemudian mekanismenya ada sebetulnya di dinas, updating data itu. Nah, awalnya sebetulnya pengennya nanti dari data itu ke depan itu nanti masuk ke digital, data digital. Jadi besok itu kalau misalnya seseorang ingin butuh penari gambyong di Solo, itu siapa, itu tinggal klik, sanggar apa aja ada di Solo itu tinggal klik, misalnya begitu. Senimannya siapa tinggal klik, gurunya tinggal klik. Jadi seperti ya kita masuk, kalau pariwisata ada Traveloka, kita cari hotel yang harganya ini, yang ada fasilitasnya apa, ya seperti itu. Ke depan nanti mestinya kalau bisa dipetakan secara spasial seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan basis data seperti itu. Kemudian yang kedua, kemudian setelah mendata itu kita memberikan stimulan kepada itu dengan dana hibah yang sangat terbatas. Jadi Mbak Wi pirsa sendiri kan, hibahnya kan hanya 100 juta dulu, 50 juta, kemudian naik menjadi 100 juta. Ya, itu kita manfaatkan untuk juga menstimulan ke sanggar, dan ini juga mohon maaf ke sanggar belum bisa merata, bisa merata, tetapi sebetulnya ini harusnya terus berlanjut sehingga kemudian ada lagi mekanisme supaya nanti sanggar itu memiliki stimulan. Nah, itu kita ini lalu sebetulnya dari situ setelah ada stimulan dan data itu kita coba gathering dalam bentuk jambore sanggar. Nah, jambore sanggar ini sebetulnya ingin mempertemukan sanggar-sanggar sak Solo ini, sanggar kesenian yang isinya macam-macam. Kalau kita ini ada sekitar 23, ada karawitan, ada preyok, ada hadra, ada teater, ada seni rupa juga, reketeng Mosilo, ada pedalangan, ya, ada sanggar tari yang banyak itu. Nah, itu supaya mereka saling berkomunikasi dalam sebuah ini, kemudian memberikan pendapatnya, apa yang harapannya kepada ini, dan itu salah satu nanti muncul masukan kepada pemerintah dan juga Dewan Kesenian Surakarta. Itu kita jadwalkan sebenarnya 2 tahun sekali, Mbak. Mestinya 2020 ini harus ada sebetulnya, tapi karena ini lalu ya itu jadi itu, lalu arah ini kita dari jambore sanggar itu kemudian muncul suara sebetulnya ingin dilanjutkan insentif itu dalam bentuk ini. Nah, akhirnya 2020 ini juga kita wujudkan, tetapi dalam bentuk pentas daring, dan kita membuat website. Jadi silahkan ini masyarakat kalau mau mersani website kita di dewankeseniansurakarta.org itu, dan kita punya channel YouTube juga yang mengunggah karya-karya beberapa sanggar yang ada di kota Surakarta ini, supaya publik tahu seperti ini loh perkembangannya, dan memberikan masukan juga. Dan ke depan saya pengen semua sanggar bisa tampil, bahkan dari keraton, dari Mangkunegaran juga harus tampil di situ, gitu, harus di situ, sehingga resource-nya itu bisa. Nah, ini juga belum banyak. Jadi itu yang kita lakukan, Mbak, dari awal. 2016 kita belum bisa bekerja karena kita ngikut dinas, masih di dinas. Kemudian 2017 kita baru pendataan itu. Kemudian kita melengkapi dengan kantor kerja kita. Kita sudah punya kantor, jadi nanti Dewan Kesenian yang akan datang, kalau memang pimpinan yang baru ini masih membutuhkan Dewan Kesenian untuk berkiprah, sudah ada kantor, sudah ada peralatan yang relatif lengkap untuk kerja. Jadi dan itu bisa tune in dengan teknologi digital atau teknologi yang ada saat ini. Nah, jadi tidak perlu khawatir, sudah memadai, kantor sudah memadai. Lalu 2018 kita jambore, lalu 2019 kita insentif, dilanjutkan di 2020 ini. Nah, itu terima kasih ya Mas Bambang. Terima kasih. Nah, ini Mas Jarod sekarang, Mas Jarod sebagai pengamat, sebagai seniman yang berkiprah, dan kita semua percaya Mas Jarod tidak
pernah berhenti berkiprah di kota Surakarta dengan studio taksu, dengan berbagai macam lah, ya, macam-macam. Dan dia juga tergabung dalam rumah Banjarsari. Itu bagaimana pendapat publik yang didengar oleh Mas Jarot tentang Dewan Kesenian. Nah, Dewan Kesenian Surakarta jangan ngopi toh. Jangan ngopo toh jangan ngono. Piye Mas Jarot? Ini pertanyaan yang berat ini sebetulnya. Artinya saya harus mewakili. Iya. Menjadi mulut dari teman-teman masyarakat. Masyarakat. Ya, kalau ngomong persoalan masyarakat itu kan banyak. Ada lini masyarakat kesenian dan masyarakat yang memang bukan kesenian. Bukan kesenian. Tidak ya. berarti masyarakat yang bukan kesenian itu tidak suka kesenian. Itu. Kagum ganti sumber. Nah, permasalahannya itu kan sebetulnya apa yang sudah diungkapkan Mas Bambang itu tentang data-data itu juga penting. Artinya ini juga salah satu juga yang dibicarakan teman-teman gitu loh. Karena apa? Karena kita bekerja memang berangkat dari data-data juga. Dan ada beberapa teman juga yang mungkin ada yang sinis, ada yang enggak, itu wajar ya. Karena memang ada dua kubu yang memang berlainan. Yang memang satu itu memang sifatnya itu berdiri di kaki sendiri, artinya ya ingin eksis sendiri. Yang satu memang orientasinya pada organisasi. Ya. Gitu. Nah ini sebetulnya tapi saya lebih mengutamakan yang berorganisasi ini sendiri. Dan sebetulnya bagaimana kehidupan kesenian itu memang dipicu, gitu. Itu penting ya. Yang micu itu sebetulnya siapa? Gitu. Nah, mungkin juga Dewan Kesenian. Ini jadi penting gitu ya. Memicu artinya memicu itu ya memberi data-data, ya memberi informasi, ya memberi peluang-peluang ini loh. Kalau kamu ingin ini ke sana, ingin ke sana dan sebagainya. Nah, mungkin dengan adanya website itu teman-teman juga menjadi tahu gitu. Tadinya juga nggak ngerti karena memang kemungkinan itu Dewan Kesenian itu masih dalam rada eksklusif gitu loh. Nah, mungkin ini harus mungkin harus dicairkan ya. Artinya eksklusif itu yang tahu mungkin hanya sanggar-sanggar, orang-orang kesenian. Sementara yang sudah diinginkan kayak Pak Bambang, Mas Bambang tadi, kesenian itu sebetulnya muncul dari bawah. Nah, kalau muncul dari bawah, ya stimulasi dari bawah ini apa gitu. Nah, ini jadi penting akhirnya. Ya banyak hal sebetulnya ya kalau teman-teman itu berbicara persoalan Dewan Kesenian, Dewan Kesenian yang Solo itu bisa urip ya. Nah, saya menjawab, nah kenyataannya sudah sekian tahun ini berjalan dan mengumpulkan data-data. Itu yang mungkin yang paling penting, kita anggap paling penting karena kita nggak bisa bekerja tanpa adanya data. Gitu. Saya juga ngomong begitu ya. Artinya itu jadi penting, harus ngomong persoalan yang mungkin yang kita hadapi sehari-hari, misalnya ketoprak, wayang orang, itu semuanya kan ya memang sudah berubah lah. Perubahannya, kalau memang perubahannya harus bagaimana? Nah ini mungkin stimulasinya mungkin Dewan Kesenian yang memberi peluang, mungkin ada diskusi terbukaan untuk ngomong persoalan-persoalan ini ya. Jadi saya sebagai masyarakat yang kebetulan juga praktisi gitu, dia bukan pemikir, itu juga mengharapkan adanya pertemuan yang mungkin tadi sudah diutarakan jambore tadi. Jambore itu bisa apapun, mungkin bisa sanggar, bisa jambore seniman-seniman, itu yang sifatnya lebih pada gesekan-gesekan itu untuk menciptakan situasi ya, supaya ada getaran-getaran terus itu. Mungkin itu dulu Pak Lu yang bisa ya, terima kasih. Jadi memang Mas Jarot, memang kita masih jauh panggang dari api. Jadi publik itu over ekspektasi terhadap Dewan Kesenian itu juga. Punya apalagi seniman harapan yang besar gitu ya. Besar. Tapi sekali lagi kita juga punya keterbatasan. Jadi kita punya constraint termasuk jujur saja constraint di SDM. Solo ini memang banyak seniman, banyak orang peduli pada kesenian, tetapi begitu kemudian ada Dewan Kesenian itu juga tidak mudah untuk mencari orang yang memang meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, memberikan pemikiran totalitas untuk membesarkan Dewan Kesenian dan tugas-tugasnya, karena tugas-tugasnya juga
tidak apa ini ringan. tidak ringan, memang tidak ringan. Memang harapannya memang besar sekali, dan kami juga mohon maaf ini Mbak Wi ya kepada masyarakat yang kita kerjakan, tapi yang kita kerjakan semua kelihatan kok. Semuanya kelihatan, bisa diakses oleh masyarakat, bisa evaluasi kita secara transparan. Anu sekarang ini kan semuanya ada jejak digitalnya ya. Jadi apa yang kita lakukan ya paling tidak kita melakukan sesuatu yang kecil yang bermanfaat tetapi memiliki arti lah, begitu dengan keberadaan kita gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya bicara saja, misalnya katakanlah wayang orang Serudari, kalau ada pertanyaan seniman besar, wayang orang Serudari itu mau dibawa kemana? Nah itu pertanyaan kecil tapi itu besar sekali. Karena kalau bicara wayang orang itu tidak hanya bicara mengenai lembaganya Serudarinya, bukan masalah senimannya saja, tetapi bagaimana nilai-nilai di situ. Kemudian bagaimana konsep estetika, bagaimana konsep seni pertunjukan yang bergesekan dari waktu ke waktu dengan sekarang ini. Jadi ya it's not easy, menurut saya tidak mudah. Ya juga kita juga harus terbuka terhadap kreativitas siapapun ya yang ingin membuat event di Kota Solo dan sebagainya, kita apresiasi ya. Tetapi kan Dewan Kesenian nggak punya fasilitasi dalam bentuk yang real, misalnya pendanaan untuk seperti itu ya. Apapun memang butuh pendanaan, dan masyarakat sanggar-sanggar itu, bukan kita ini meremehkan sanggar tidak bisa mandiri, tidak bisa ini, tetapi itu wujud dari kepedulian pemerintah melalui Dewan Kesenian yang mempestru. Kan biasanya kalau lewat birokrasi agak juga lebih, administrasinya agak lebih ketat ya. Dan ini dipestru ya. Dari dinas ada juga, pasti ada juga. Tapi konteksnya dinas ini biasanya kemudian juga berdasarkan pada target-target yang mereka punya. Nah, kita memprestu yang tidak bisa dilakukan oleh dinas, kita membantu di sana. Gitu. Ya, jadi gitu. Jadi saya kira sudah cukup banyak sebetulnya yang dilakukan oleh Dewan Kesenian. Tapi masih kurang banyak, Mbak. Banyak tapi masih kurang banyak. Ini Mas Bang, kalau apakah kita bisa iri atau apa gimana ya? Kalau saya membandingkan, Dewan Kesenian kan tidak hanya Surakarta. Misalnya saya contoh dengan tetangga kita saja lah, dengan Dewan Kesenian Klaten misalnya. Dewan Kesenian Klaten itu menurut orang-orang Klaten itu luar biasa. Dia itu setiap minggu wayangan Mas. Wayang kulit ngubeng desa Mas. Setiap minggu. Dan diberi dana oleh APBD Klaten. Dananya kurang lebih 1 miliar lebih Mas. 1 tahun. Ada festival ketoprak yang diikuti oleh 26 kecamatan, semua terlibat, semua ikut. Itu jadi kira rada beda iki. Iki rada beda antara nih Dewan Kesenian Surakarta karo Dewan Kesenian Klaten misalnya gitu ya. Sama Dewan Kesenian misalnya Dewan Kesenian Sragen, rada beda meneh. Tapi bahwa yang dilakukan Mas Bambang itu saya pikir saya sebetulnya sangat setuju. Hanya persoalannya gini Mas Bambang. Dengan adanya Dewan Kesenian itu saya kok melihat Dewan Kesenian itu belum mampu mempengaruhi arah kebijakan kota, pemerintah kota. Iki jano kebudayaan Solo iki arep digone ngendi to ajano iki. Kalau melihat anunya ya, melihat kalender eventnya itu, dan kita sebagai Dewan Kesenian belum mampu untuk mempengaruhi itu. Wah sithik urung iso. Kalau kita usul, sudah terancang dengan sangat rapi dan lain sebagainya. Nah itu gimana? Menurut Mas Bambang, sebaiknya Dewan Kesenian itu punya wewenang apa, punya hak apa, kerjasamanya dengan Pemkot itu sebaiknya seperti apa? Soalnya ke depan nanti setelah masa kerja kita habis, itu ke depan biar lebih mulus Mas Bambang. Lebih mulus dan itu bisa sungguh-sungguh bermanfaat bagi masyarakat Kota Surakarta. Di kampung-kampung itu ada event kebudayaan itu
bagaimana Dewan Kesenian bisa mempengaruhi, mendampingi dan lain sebagainya. Satu dua kita mendampingi ya, saya mendampingi Ya. atas nama Dewan Kesenian atau atas nama saya sendiri Ya. atau dan lain sebagainya. Mas Teguh mendampingi, Mas Jarod mendampingi di beberapa Ya. Event, kampung. ya. Dan itu bagus menurut saya karena itu mereka merasa memiliki kampung. Ya. Tapi kan sangat banyak kegiatan kesenian sampai Solo itu dijuluki kota pertunjukan loh Mas Bang. Ya. Nah, itu apa peranan Dewan Kesenian di situ itu apa itu? Ya gitu loh. Itu gimana Mas Bang? Dengan primun. Ini Pertanyaannya begini, gitu gimana? ini begini Mbak, memang pada saat Dewan Kesenian ini jilid ini terbentuk kan barengan dengan dinas ini muncul. 2017 itu baru dideklar. Nah, nampaknya kan tidak bisa langsung lari dan masih mencari format karena baru berbagi antara tugas pariwisata dan dinas juga. Nah, faktanya kan misalnya wayang orang itu di dinas kebudayaan tapi balik kambangnya itu di dinas pariwisata kayak gitu. Sebetulnya ya kayak gitu itu. Nah, ini sebetulnya memang ke depan itu memang harus ada forum komunikasi yang lebih efektif dan lebih intens antara pemerintah kota, dalam hal ini stakeholdernya dinas kebudayaan dan dinas pariwisata, Dewan Kesenian dan juga sanggar-sanggar. Nah, ini nanti mestinya kemudian dalam konteks menuangkan misalnya dalam rencana pembangunan jangka menengah, Ya. lalu rencana pembangunan jangka panjang, ya. Nah, itu mestinya seperti itu. Misalnya sekarang ini misalnya kita kan Solo akan memiliki wali kota baru ya, wali kota terpilihnya nanti kan Mas Gibran sama Mas Teguh. Nah, beliau kan punya visi misi karena beliau yang menang kan dia punya visi misi dan visi misi itu kan yang akan dijalankan. Nah, saya berharap juga misalnya itu kemudian membuka komunikasi lebih intensif agar tadi mekanisme peran dari Dewan Kesenian itu lebih kelihatan, lebih nyata di situ. Berbagi tugasnya itu lebih nyata, begitu. Itu yang pertama. Jadi ini urusan komunikasi. Yang kedua, Pak, sebetulnya kita ini kadang-kadang latah bahwa semua event itu jadi event pariwisata. Ya, padahal tidak perlu semua event itu jadi event pariwisata. Wong dulu misalnya satu suro kirab pusoko itu ya tidak ditujukan untuk event pariwisata gitu loh maksud saya. Jadi ada memang kalau membuat event ya sekarang harus ada misalnya bagaimana itu ada kuratorial. Nah, siapa nih fungsi kuratorial ini? Ini harus dicetakke juga. Siapa yang mengkuratori gitu kan? Lalu misalnya event evaluasi, event itu seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Gitu sehingga peran kita akan lebih peran Dewan Kesenian itu ke depan akan lebih bagus. Nah, karena juga eventnya itu banyak banget. Bahkan ketika pemerintah itu akan menjadwal event di 54 kelurahan, 52 kelurahan, itu kesulitan, Pak. Ya, betul. Karena kalau 52 event itu setiap minggu itu ada event. Nah, ini juga agak menjadi masalah di kota ini. Jadi event terlalu banyak itu juga tidak menyebabkan produktif juga. Oleh sebab itu ke depan perbaikan kualitas itu harus kita sama-sama kawal supaya lebih bagus. Saya sepakat Mbak dengan penjenengan tadi. Jadi perlu ada berbagi peran sebetulnya. Ya, itu betul. Tidak perlu selalu. Jadi begini, kalau nanti Dewan Kesenian tuh neng dindi ini juga tidak punya kapasitas yang memadai loh. Betul. Itu adalah belanja, Mas. Ya, itu masalahnya. Nah, tadi kaitannya dengan mengapa mungkin Klaten lebih ini. Nah, itu barangkali bagaimana memasukkan ini ke dalam APBD. Itu mungkin itu masuk dalam kegiatannya dinas ya. Kalau hibah itu berat sekali loh. Hibah itu maksudnya berat itu dalam konteks bagaimana mempertanggungjawabkan uang negara itu untuk kegiatan setiap tahun itu tidak mudah. Kalau kita diberi hibah 3 miliar itu bayangkan kalau tidak mulai awal Januari sudah muncul misalnya munculnya di pertengahan tahun menghabiskan 1 miliar dalam 6 bulan itu berarti per bulan itu menghabiskan 1,5 miliar
itu tidak mudah gitu loh. Kalau hanya cuma sekedar membuat sesuatu besar itu selesai. Tetapi bagaimana sebetulnya dampak itu ke depan, backward linkage-nya dan backward linkage-nya ke depannya itu bagi brand Kota Solo itu seperti apa, ke belakangnya bagaimana kepada tadi seniman, sanggar ini seperti apa. Nah, itu ya perlu maksud saya perlu dievaluasi. Dan kalau kita lihat Mbak, jujur saja di beberapa daerah di sekitar Solo misalnya, saya katakanlah misalnya Klaten ini, itu eventnya juga tidak serame Solo. Ya memang betul, Event betul. pariwisatanya. Kalau di Solo memang pariwisata hampir setiap 1 bulan sekali ada event ada, gitu. ada. Di Klaten juga sudah mulai ini, tetapi tidak ini, sehingga kemudian kegiatan-kegiatan itu menjadi kelihatan bermakna begitu, bermakna. Saya juga senang kalau ada seperti itu. Ada perhatian yang lebih besar kepada kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu, karena memang sebetulnya potensi kita itu juga besar. Ya, potensi besar ya. Misalnya kita ini mau wayangan setiap bulan 2 kali saja bisa kok, dengan dalang lokal loh. Kalau mau ya, dalang lokal. Ya, tapi kan kita juga ada Popadi misalnya, kemudian ada Senawangi yang kadang-kadang menyelenggarakan roadshow dalang 50 dalang bergilir kayak gitu. Jadi ya di Taman Budaya sendiri juga wayangan setiap malam Jumat Kliwon. Kemudian di RRI juga ada wayangan. Sebetulnya kegiatan kita itu relatif hidup tanpa, bahkan itu tidak ada stimulan dari pemerintah kota sebetulnya. Tidak ada. Nah, kalau Klaten kan jelas kelihatan misalnya, kita juga bisa kalau seperti itu, kalau hanya ini. Cuman permasalahannya, Kalau tadi saya bilang gitu tuh hanya membatasi di tingkat Dewan Kesenian, keterlibatan Dewan Kesenian terhadap kehidupan kesenian itu. Kalau kota Solo itu sudah, saya pikir cukup Mas. Cukup. Bahkan justru menurut saya seperti apa yang disampaikan Mas Bambang, kita perlu nintingi lagi mana yang harus digenjot, mana yang harus direm, dan itu perlu nintingi itu. Gimana Mas Jarod kalau menurut jenengan? Itu kantong-kantong kesenian juga banyak loh. Saya melihat banyak kantong-kantong kesenian yang hidup di Solo itu kantong-kantong kesenian itu kan juga sangat punya privasi sendiri ya. Artinya dia tumbuh berkembang sendiri. Banyak juga mungkin sanggar-sanggar juga gitu. Ya, betul. Banyak ya. Artinya sebetulnya kalau ada keterlibatan pemerintah itu seperti stimulasi. Sebetulnya memang itu tumbuh dari masyarakatnya. Nah, sekarang permasalahannya yang kalau ngomong persoalan ini, sebetulnya yang menarik itu bagaimana kita tuh percaya kepada masyarakat kampung-kampung itu membuat sesuatu. Karena kita tuh orang di Rasa Pertoyo, akhirnya sing ngundang uang, bikin festival, kita tuh jadi uang nonton sekaligus jadi among tamu. Sama sing di omah tok monggo pentas, kula sugahe wedang, gitu. Jadi kita nggak aktif sebagai seorang yang ngopaini omahe dewi, kebone dewi, itu enggak gitu loh. Nah, ini sebetulnya akhirnya akan menjadi masalah. Mungkin kalau toh ini nanti masuk ke wayang orang mungkin juga bisa begitu gitu loh. Karena orang-orangnya orang nyobong ngopaini kebone. Ini dangir tuh enggak. Itu sana itu sebetulnya konsep lawas. Dangir nguri-nguri. Betul. Dalangi dewi itu. Betul. Nah, itu sebetulnya kalau ngomong persoalan yang di Klaten, sapa wonge sih Pak Wi, kalau disupport itu ya dengan dana sekian, itu memang siapapun iso nglakokke. Permasalahannya itu akhirnya kalau ngomong persoalan finansial gitu, akhirnya kita ngomong persoalan kualitas gitu. Dan dampaknya ke masyarakat itu. Dampaknya masyarakat. Nah, itu kalau memang ya mungkin kalau toh memang ini menjadi konsep, misalkan Dewan Kesenian punya konsep ya, mungkin jambore itu menjadi penting gitu. Karena ini agenda 2 tahunan ya Mas. 2 tahunan sebetulnya. Data-data informasi yang harus disebarluaskan dan bagaimana tanggapan masyarakat gitu. Mungkin ya kan. Ini sebetulnya
Ya kadang-kadang perlu ngomong kosong. Ya. Saya pikir gini, saya pikir memang salah satu kegiatan yang menurut saya sangat bagus dan itu perlu diteruskan, perlu ditingkatkan secara pelaksanaan maupun kualitas maupun kontennya nanti. Itu jambore itu, Mas. Jambore, nggih. Di dalam jambore itu sebenarnya bisa apa saja sebetulnya. Iya. Pertemuan antara Ya. seniman, pertemuan antara sanggar, pertemuan Ya. berbagai Iya. macam Iya. apa kesenian yang berbeda-beda Iya. dan mereka kumpul di situ ternyata semangatnya luar biasa loh Mas ya. Iya. Semangatnya PW sepuh, semangat nom-nom dong lumut dadi siji dong mereka bergembira di situ Iya. saling saling berbagi pengalaman dan lain sebagainya itu penting menurut saya. Ah, Ya, hanya visi kedepannya barangkali yang Oke. perlu di frame lebih Di frame, ya, lebih, ya. lebih jelas. saya juga punya kok Mbah, sebetulnya punya harapan, mungkin punya dream yang lebih dari itu. Jadi mungkin jambore sanggar itu nanti juga arahnya kita bisa, kalau ada sanggar-sanggar yang maju, mungkin pemerintah kota bisa memfasilitasi jika beberapa sanggar kemudian dihostkan kemana, misalnya ke Bali, ke sanggar-sanggar yang Betul, lebih betul. bagus, Saya setuju. supaya mereka belajar dari itu gitu. Ada studi banding Jadi itu ada ya. studi banding, bukan masalah ini, tapi mereka harus ngerti Ya. ini supaya melihat sendiri bagaimana sanggar-sanggar misalnya di Bali itu hidup, bagaimana ini mungkin kemarin waktu Dewan Kesenian itu juga ke sana, dan baru kali ini juga Dewan Kesenian itu melakukan studi banding banding. itu juga kaget, oh ternyata itu di Bali itu begini, hidup gitu Mas, lebih dan itu pernah ada di Solo dulu kala, sanggar-sanggarnya Pak Ngali ya hidupnya punya Betul. punya murid ya oke, Pak Maridi ya muridnya sak ndaya, Pak Witoyo muridnya ya banyak, ngene Bu Sarwi ya muridnya oke. Jangan lupa YKI loh Mas. YKI itu malah pionir itu. Pionir awalnya. itu. YKI itu kemudian keraton dengan pawiatannya yang dulu juga muridnya banyak, Mangkunegaran dengan Gusti Herunya yang mendiang itu juga muridnya banyak, artinya kita pernah seperti itu gitu loh, seperti itu. Hanya memang barangkali fasilitasinya yang lebih berbeda. Nah ini kami juga ke depan pengen juga pengelola itu yo, kalau perlu aja neng sanggar sing Indonesia lah, misalnya ya sekali-kali neng Thailand itu juga ada sanggar misalnya atau ke Malaysia gitu ya, enggak apa-apa, supaya mereka paling tidak kalau melihat lebih banyak itu mereka punya inspirasi dan bisa bercerita di sini, dan kemudian bagaimana mengambil yang baik untuk bisa diterapkan di sini gitu. Di Boyolali itu Oke. setiap tahun mereka pasti ada tur studi banding ke luar negeri. Setiap tahun itu membawa kurang lebih ya 30 seniman, terdiri dari beberapa sanggar yang dikuratori. Mereka pergi ke berbagai negara. Nah, itu bagus. Setiap kali, dan itu setiap tahun itu. Itu bagus. Setiap tahun. Barangkali Bagus. tahun ini Iya. mereka tidak pergi karena COVID. COVID. Ya, betul. Tapi setiap tahun mereka pergi ke Gitu. berbagai Iya. untuk Iya. untuk bahan banding sehingga orang-orang Jadi memang untuk memamerkan yang dipunyai Boyolali, yang dipunyai Solo itu kan di sana, entah, tetapi bukan dalam konteks misalnya sebagai pelengkap event, misalnya ada bukan itu, tapi memang khusus, ya itu yang kita maksudkan begitu kali-kali. Nah, gitu. Dan itu kalau bisa dilakukan secara rutin, bagus lah. Ya rasa kudu yang luar negeri, misalnya kita kan bisa ke Bandung, memang ini khusus Solo ini loh, potensi ini Solo kan begitu. Nanti kan ada dialog budaya gitu. misalnya di Ponorogo aja yang dekat, Nah, ada sanggar yang luar biasa. nah, gitu. Atau di Semarang, Semarang, di Yoyo, kayak apa, gitu, misalnya. gitu. Tidak sih, baik lah. Atau di Jawa Timur yang luar biasa Ya, juga banyak. perkembangan keseniannya gitu. Jadi memang juga perlu kayak gitu. Ternyata banyak ide, banyak gagasan yang bisa ditelurkan dan bisa menjadi semacam prioritas untuk pemberdayaan. Saya pikir itu, dan itu saya kira Dewan Kesenian yang baru Iya. ke depan itu harus mulai berpikir ke arah itu. Oke. Ya, Kalau enggak ya ya, agak repot. ya, sepakat. Tapi gini, Mas Jarot, Mas
Bambang. Saya mempersilahkan untuk mengomentari, dengan munculnya ide akan mengganti Dewan Kesenian menjadi Dewan Kebudayaan di Kota Surakarta. Saya diundang sekali dan sudah ada semacam malah jadi perwali tuh. Saya kan kaget kok jadi perwali. Perwali kok mau khusus Dewan Kebudayaan itu menurut saya agak aneh memang. Dulu saya kira perwali tentang pemajuan budaya tak benda di dalamnya ada unsur Dewan Kebudayaan, saya kira gitu. Baik perwali tentang Dewan Kebudayaan. Anu pripun? Mas Bambang sik apa Mas Haro sik? Pak Bambang. Bambang monggo. Tapi sebelum itu Mbak, saya last but not least saya juga selaku Ketua Dewan Kesenian Surakarta, saya juga menyampaikan terima kasih dulu pada pemerintah. Oh gitu. Terutama ya saya tetap ini saya harus say thank you terutama kepada Pak Wali Kota ya, Pak Mas Rudi, Pak Rudi, dan juga Dinas Kebudayaan tentu saja yang membantu beliau dan Wakil Wali Kota ini. Pak Rudi itu upaya di dalam mendorong kesenian di Kota Solo itu luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Beliau tidak hanya melalui jalur-jalur formal, menurut saya melalui dinas, organisasi maupun dewan kesenian, tetapi dia juga aktif secara informal. Betul. Mendorong, memfasilitasi. Ya. Bahkan dia berdialog langsung dengan seniman. Iki aku butuh ini, kowe piye? Nah, Iya. Ini menurut saya yang perlu nanti juga ini diurip-urip untuk pemimpin yang akan datang. Kayak begitu itu. Ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga pada Pak Rudi atas supportnya pada Dewan Kesenian Surakarta, dan kami juga mohon maaf belum bisa memberikan yang optimal dari kami, untuk masukan tentang kebijakan. Tapi percayalah bahwa semua personil yang ada di Dewan Kesenian ini selalu siap untuk membantu untuk kemajuan kesenian di Kota Surakarta. Lalu yang kedua tadi kaitannya dengan Dewan Kebudayaan Surakarta. Kalau saya yang nomor satu itu adalah job desk-nya dulu. Sebetulnya mau disuruh apa? Ya, mau disuruh apa gitu. Lalu dari job desk itu baru di breakdown kepada siapanya yang ada di situ. Karena itu nanti akan mencari orang yang pas matching dengan tugas itu. Ya. Nah, lalu tugas itu pasti ada sasaran dan targetnya yang jelas kalau sudah mulai perwali ya. Perwali. Lalu kemudian yang ketiga mengenai sumber pendanaan dan sebagainya. Menurut saya kalau modelnya seperti hibah seperti ini akan sulit, karena apapun tidak ada insentif bagi orang bekerja, karena bekerja itu meluangkan waktu, pikiran dan tenaga, dan mereka kebanyakan ini ya, misalnya Dewan Kesenian ini kan sudah memiliki profesi sendiri-sendiri yang mapan. Mas, saya tak bertanya dulu. Kalau hibah itu untuk gaji apa nggak boleh? Nggak boleh. Honor itu pun harus melekat pada honor kepanitiaan yang sudah ditetapkan melalui keputusan wali kota juga, SSH. Jadi standar harganya itu ada dari atas itu ada. Misalnya Dewan Kesenian ngenekke panitia jamburi, kalau itu panitianya dari kita, itu ketua panitia itu 175.000. Itu patokannya. Kemudian bahkan uang transportasi itu sudah ada, Mbak. 50.000. Tidak boleh untuk gaji, tidak boleh untuk salary, tidak boleh untuk ini. Jadi memang untuk kegiatan. Nah, itu piye supaya itu muncul piye ya? Nah, makanya itu menurut saya orang hukum yang tahu bagaimana. Kemudian kalau saya jelas seperti tadi, Mbak, ide saya kontrak, Mbak. Jadi kalau sudah itu kemudian mengontrak. Artinya kontrak itu Anda punya waktu berapa jam dalam setiap minggu, Anda kalau digaji segini dengan seperti ini seperti apa. Begitu. Tapi kalau hanya voluntary itu berat sekali. Sangat berat voluntary berat. Lawang yang yang pegawai negeri saja yang misalnya di Dinas Kebudayaan itu untuk melakukan tugasnya saja juga berat kok. Berat, iya. Padahal sudah digaji.
meskipun sudah digaji tapi berat loh tugasnya Iya, juga betul. berat karena mereka ngurusi hal-hal yang kadang-kadang di luar jam kerja. jam kerjanya. Misalnya tahu-tahu pusat minta apa namanya data apa gitu, wah itu juga kalau Ya, tidak ya, siap ya. kan mereka harus kerja ekstra Betul, gitu betul, dan betul. sebagainya. Belum lagi ada event-event, maaf ya, kadang-kadang pusat itu kan membuat event juga di daerah dadaan atau bukan pusat, misalnya organisasi apa membuat konferensi di Solo, membuat apa namanya katakanlah Munas di Solo. Lalu tahu-tahu sama Pak Wali minta karnaval, nah, kayak Nah, gitu itu. ya, Itu ya. berat juga. Betul. Ya kayak dan itu Solo itu sering sekali kayak begitu. Angger ono ngerti-ngerti ono iki apa karnaval apa nah itu karena permintaan dari Itu tamu aja kalau tamu penting minta karnaval tarian. bayangkan. Kalau minta Nah, itu bukan senimannya yang tidak senang karena dapat job, tapi yang ngurusi itu yang Iya, sing remuk. iya karena mereka punya pekerjaan yang relatif Dan rutin yang dan sudah anggarannya juga sering nggak ada di Nah, DPR, sering nggak ada loh. Itu terus piye? berat, Padahal itu ya. dawuh wali kudu mlaku. melaku. Repot. Apalagi instruksi pusat ya. Ya. Nah, jadi itu menurut saya perlu dimasak dengan Rembuk mateng ya. mateng, Wah, tidak perlu apa tergesa-gesa supaya nanti menurut saya hasilnya lebih efektif, lebih bagus gitu. Oke. Mas Jarod, gimana Mas Jarod itu? Ya, kalau saya berpikir kalau ngomong persoalan itu kan tebonnya itu lebih lebar ya, ngomong soal kebudayaan. Iya. Artinya kalau ngomong kebudayaan. Jadi gini Mas Jarod, Dewan Kebudayaan itu mengacu pada pemajuan undang-undang pemajuan kebudayaan. Karena di situ ada beberapa item, kesenian salah satu item. Nah itu supaya kabeh tercakup, mulai digawe Dewan Kebudayaan. Ngurusinnya kabeh banget loh. Ya, Ngurusinnya makanya- kabeh. memang jadi banyak ada sebetulnya seperti sudah diutarakan Mas Bambang. Yang memang harus dipikir matang Matang. sebelum itu memang digedrok gitu loh. Karena kalau ini ada itu dananya pasti juga besar. Ya no. Jelas itu. Jelas, Itu nggak no. mungkin enggak itu loh. Iya. Karena kalau ngomong persoalan sesuatu sing memang dikembangkan kan semaksimal mungkin ngomong persoalannya akhirnya sangat kecil ya harus dimunculkan kalau ngomong kebudayaan ya. Iya betul. Akhirnya ngomong persoalan bagaimana tingkah laku si A membikin ini, si B membikin ini dan kampung ini membikin ini Iya. kan ini semua kan juga perlu biaya. Betul. Artinya bahwa sebetulnya juga akhirnya harus ekstra pemikiran Ya. juga. Nah, kalau memang itu yang ingin diadakan, artinya sebagai ini saya pikir sebagai adopsi juga ya, adopsi dari bentuk yang lain itu. Rasanya pengen dikristal tapi juga nggak ada di kristal gitu. Ini jadi masalah juga gitu. Nah, kalau saya ya mungkin ya memang harus dipikirkan lebih panjang. Artinya perlu dialog Ya. dengan banyak orang. Saya dalam hati setuju. Ning apa mungkin gitu loh, apa mungkin itu bisa dilakukan atau dilaksanakan di kota Surakarta? Apa mungkin? Dalam arti begini, apa mungkin itu wong lagi Dewan Kesenian saja, Dewan Kesenian ngurusi kesenian. Itu saja sudah kayak begitu pekerjaannya. Kalau kita memang sungguh-sungguh loh ya, sungguh-sungguh bermitra dan kita memang diberdayakan betul. Dewan Kesenian itu diberdayakan betul sebagai mitra aktif, mitra kritis, mitra yang diberi wewenang untuk barangkali menyeleksi, mengevaluasi dan menyeleksi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan di Dinas Kebudayaan misalnya gitu. Ini sudah dunderwe misalnya gitu. Kalau ada wewenang kayak begitu itu sudah sangat banyak, Mas. Nah, kalau Dewan Kebudayaan kan luar biasa, no. Ana manuskrip, ana dolanan anak, ana teknologi tradisional, ada olahraga tradisional, ada bangunan cagar budaya. Nah, iya, ada berbagai macam. Oh, kalau cagar budaya mungkin Nah, Mbak, itu kan kalau budaya itu ada tak benda dan ada Tak benda. benda. Jadi ada yang tangible sama ini. Kalau kebudayaan itu kabeh. apa ya? Kabeh repot loh. Mungkin dibutuhkan omnibus law di bidang kebudayaan ini ya gitu. Iya, Untuk supaya karena di tingkat pusat pun juga kan belum muncul anunya perpresnya kan juga jutlaknya juga belum muncul ya untuk apa PP-nya kayak belum ya? belum Belum PP-nya ya, belum 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 terbit karena juga berat padahal pemerintah sudah mendeklar dulu akan ada dana abadi
kebudayaan itu 5 triliun. Nah, itu dan maksud saya makanya itu seperti apa. Jadi semua seniman itu Ngarep-arep. kebudayaan wah iki somben bakale ya toh. Ya. Nanti, tapi kalau tidak ada aturannya yang dibawa sampai ini tadi, tidak ada ini ya susah. Meskipun Mbak, ide itu sebetulnya menurut saya respon yang bagus ya dari Betul. Kota Surakarta ini Saya melihat itu dalam sebetulnya. merespon apa undang-undang kemajuan Kebudayaan. Tapi ya lagi-lagi mesti siji kudu didindingi lagi kalau perlu nggih, kalau perlu membuat semacam riset lah, pemerintah kota membuat riset yang didanai pemerintah kota untuk studi kelayakan. Itu. Ya. Betul. Itu penting itu penting. Yo, saiki wis dadi draft ora apa-apa, tetapi studi kelayakan itu akan memperkuat sebetulnya. Draftnya ya masih kayak gitu, Mas. Nah, makanya Draftnya kan ya masih belum. mesti ini menarik ini kalau ada studi kelayakannya sehingga nanti dasar pembentukannya akan lebih kuat Ya, gitu loh, ya, lebih betul, kuat, betul. lebih kuat gitu. Dan nanti pemerintah kota di dalam memfasilitasi juga akan lebih bagus, berbagi perannya dengan dinas kebudayaan, Ya. dengan dinas pariwisata, koordinasinya itu juga Ya. lebih bagus ya, lebih bagus ya. Jadi Gitu Mbak kira-kira. saya ini sangat bagus pembicaraan di wedangan ini. Saya pikir justru raketang ya gur wedangan, tapi ternyata banyak hal yang bisa kita petik dari ngobrol-ngobrol kita ini, teng-teng kita ini, ternyata banyak hal yang barangkali nanti ke depannya, karena ini memang tutup tahun di mana kita akan menapak di tahun baru, tahun 2021. Semoga di tahun 2021 itu Covid ya sudah semakin mereda. Amin. Kita sudah bisa bersilaturahmi, berpelukan Amin. dengan penuh kasih dengan Amin. yang orang yang kita kasih. Ya sekarang Amin. orang yang kita tresnani arep Susah. meluk Susah. anu semua ragu-ragu apa itu. Ragu-ragu, Wah, kerinduan itu terhalang semua, Mas. Ya. Gimana tuh? Saya tuh mikir nek wong jangan piye yo nek ini. Ini anu, Ya, gitu. ini lagunya Bruri nih, Rindu yang terlarang. Ah, itu yang terlarang. Itu terlarang ini. Hai. Kita wong jangan yo piye yo. Engko wedi kena Covid lagi. Monggo Ya. wis kangen ra jamak monggo lah piye iki. Jadi Oke. memang itu yang kita sandang selama sekian bulan. Semoga di bulan Januari ke depan kita sudah bisa agak terbebas Siap. itu dan Solo, Surakarta sungguh-sungguh bisa menjadi kota budaya, tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi sungguh-sungguh bisa menjadi punjering kebudayaan seperti dahulu kala ketika masih Kasunanan itu kan memang sumber betul. Di situ sumber betul dan itu sumber dan juga pusat sebetulnya dulu ketika itu. Semoga ke depan juga bisa begitu. Dan kalau Amin. toh nanti jadi Amin. Dewan Kebudayaan itu job desk-nya jelas, tupoksinya jelas, kerjasamanya dengan pemerintah jelas, dan anggarannya juga jelas. Itu yang paling penting. Kalau itu semua bisa jelas semua, itu barangkali Solo akan dari satu-satunya, pionir satu-satunya untuk membentuk Dewan Kebudayaan yang di seluruh Indonesia belum ada. Ya. Satu lagi pesan Mbak ini untuk Sanggar. Monggo kami Pokoknya silakan. kepada saudara-saudara saya yang di Sanggar yang selama ini berjuang ngurip-ngurip kesenian ya toh kebudayaan di Kota Surakarta, keep semangat, tetap Iya. semangat. Apapun yang panjenengan lakukan itu memberikan kontribusi yang berarti bagi tumbuhnya kesenian di kota ini, dan saya salut kepada panjenengan semua di saat-saat yang seperti ini. Panjenengan semua masih bisa berkarya dengan keterbatasan, bisa berkreatif, bisa berkreasi dengan keterbatasan, dan seperti harapannya dari Mbah Wi tadi, ya 2021 kita akan lebih baik, kembali kepada kehidupan yang normal. Amin. Mas Jarod, monggo closing statement ini. Sulit ya, sudah disarankan Pak Bambang. Mungkin doa Kalau saja. saya ya, artinya dalam situasi semacam ini ya kita senang-senang lah, senang-senang dengan kesenian gitu. Bahasanya kalau kita senang-senang dengan kesenian ya kita bisa mengatur semuanya. Matur suwun. Sebetulnya sebelum berakhir saya hanya akan
akan menyampaikan untuk saya. Oke. Yang ini sebetulnya sudah keluar di opini saya yang awal. Oke. Bahwa puncak dari kesenian itu adalah ketika kita menemukan satu keheningan tertentu, ketika saya menari dan pada saat tertentu itu semua hilang, ada pertemuan antara diri saya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu satu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar oleh apapun juga, tidak bisa ditukar oleh tepuk tangan, oleh gaji yang banyak dan lain sebagainya. Kebahagiaan itu muncul ketika kita menyatu dengan apa yang kita lakukan dengan sepenuh cinta kita, dan karena itu ada titik tertentu di mana kita bertemu dengan Sang Khalik. Ya. Itu sebetulnya kesenian Jawa intinya sebetulnya di situ. Saya bilang begitu karena saya contohkan Pak Ngaliman ketika menari Pandi Sepuh. Itu semua hilang dan tinggal Pak Ngali sendiri dengan joget halusnya itu hilang kabeh, Mas. Wah, dan semua yang nonton itu juga terserap, ada energi luar biasa. Dan konon menurut Pak Ngaliman itu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Ya. Dudu duit, Mas. Ya. Dudu duit, Mas. Ya. Nah, itu saya pikir itu kekuatan kita, kekuatan kesenian kita, baik itu tembang, baik itu teater, baik itu seni rupa, baik itu musik dan lain sebagainya. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, dengan sepenuh cinta kita, dengan sepenuh hati kita, sepenuh kemampuan teknik kita, dan kita bisa menyatu di situ, itu puncak kebahagiaan seorang seniman. Syukur dapat duit banyak, syukur dapat duit banyak. Syukur iso tum-tum. Nah, saya pikir begitu. Terima kasih. Matur nuwun, Mbak Wi. Terima kasih, Mas Jarot. Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Bu, dange mulai, Bu. Wah.